Di sebuah pinggiran kota yang tenang, hidup seorang wanita bernama Adinda. Usianya pertengahan 30-an, dan kehidupannya baru saja mengalami perubahan drastis setelah kematian suaminya 2 tahun yang lalu. Dia adalah seorang ibu dari 2 anak laki-laki, Arka dan Rafif, yang masih kecil dan membutuhkan perhatian penuh. Setelah bertahun-tahun menikah, ia sekarang harus menghadapi kenyataan hidup sebagai seorang janda, di tengah kesepian yang semakin terasa mencekik setiap harinya. Rumah Adinda berada di ujung jalan yang sepi, dikelilingi oleh tetangga yang lebih tua dan tak banyak bicara. Meskipun ia menikmati ketenangan itu, ada sesuatu yang hilang dari hidupnya. Kehangatan, kebersamaan, dan perhatian yang dulu ia dapatkan dari suaminya. Dia mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan dan mengurus anak-anaknya, tetapi malam-malamnya kerap terasa panjang dan sunyi. Setiap kali ia memandang tempat tidur kosong di sebelahnya, ada ruang kosong yang terasa lebih dalam dari sekadar kepergian seseorang. Suatu hari, ada sebuah perubahan kecil di lingkungan itu. Sebuah truk pindahan berhenti di rumah sebelah yang telah lama kosong. Adinda mengintip dari jendela dapurnya, memperhatikan seorang pria muda turun dari truk. Tinggi, atletis, dengan wajah yang tampan dan senyum yang menawan, pria itu tampak seperti angin segar di tengah stagnasi hidupnya. Namanya adalah Raihan, seorang pria awal 30-an yang baru saja pindah ke kota untuk memulai hidup baru setelah bercerai. Hari-hari berlalu, dan Adinda mulai sering berpapasan dengan Raihan di sekitar rumah. Mereka bertegur sapa dengan ramah, dan ada ketertarikan alami yang perlahan-lahan tumbuh. Senyum Raihan selalu tampak hangat, dan setiap kali mereka berbicara, Adinda merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Dia mencoba menepis perasaannya, tapi ada sesuatu yang begitu kuat dalam tatapan Raihan, sesuatu yang mengingatkannya pada hasrat yang sudah lama terkubur. Pada suatu sore yang mendung, setelah Arka dan Rafif tertidur, Adinda memutuskan untuk bersantai di teras rumahnya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga dari kebun kecil di depan rumahnya. Tanpa diduga, Raihan muncul di pagar pembatas, menyapanya dengan senyum hangat. "Selamat malam, Adinda," ucapnya. "Udara malam ini cukup menyenangkan, ya?" Adinda menoleh, mendapati Raihan berdiri di sana dengan kemeja santai dan celana pendek. Dia tampak lebih santai dan terbuka daripada biasanya. "Iya, benar. Kadang-kadang udara malam di sini terasa sejuk, seperti pelarian dari panasnya hari." Raihan berjalan mendekat, menempelkan kedua tangannya di pagar, matanya memandang dalam ke arah Adinda. "Apa kau sering duduk di sini? Kelihatannya nyaman." Adinda tersenyum kecil. "Kadang-kadang. Kalau anak-anak sudah tidur, aku bisa punya sedikit waktu untuk diriku sendiri." Obrolan ringan itu perlahan-lahan berubah menjadi percakapan yang lebih pribadi. Raihan menceritakan tentang perceraiannya, tentang bagaimana pernikahannya yang dulu membahagiakan tiba-tiba runtuh. Adinda merasakan empati yang mendalam. Mereka berdua berbagi luka yang sama, kehilangan pasangan hidup yang dulu menjadi pusat dunia mereka. Malam itu menjadi malam pertama dari banyak malam yang dihabiskan mereka berbicara di teras. Setiap kali anak-anak sudah tidur, Raihan sering datang, membawa secangkir kopi atau teh untuk menemani Adinda. Mereka bicara tentang kehidupan, tentang perasaan kesepian yang menghantui, tentang kebahagiaan yang pernah mereka miliki namun kini hilang. Ada keintiman dalam kata-kata mereka, meskipun tak ada satupun dari mereka yang berani mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Suatu malam, setelah beberapa minggu, ketegangan di antara mereka semakin tak terbendung. Mata Raihan sering terpaku pada Adinda lebih lama dari yang seharusnya, dan Adinda merasakan kehadirannya lebih dekat, bahkan saat Raihan berdiri hanya beberapa langkah di depannya. "Adinda," suara Raihan terdengar pelan, hampir seperti bisikan, "Ya aku tidak bisa mengabaikan ini lagi. Ada sesuatu di antara kita, bukan?" Adinda terdiam, jantungnya berdebar keras di dadanya. Ia tak bisa memungkiri apa yang dirasakannya selama ini. Tapi dia ragu. Bukan karena dia tidak menginginkannya, tapi karena dia takut untuk membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan lagi setelah kehilangan besar. Aku juga merasakannya," Adinda akhirnya mengakui. Matanya bertemu dengan Raihan, dan ada sebuah kejujuran yang begitu jelas di antara mereka. Raihan mendekat, menghapus jarak yang memisahkan mereka. "Kita tidak perlu terburu-buru," ucapnya pelan, suaranya penuh perhatian dan kelembutan. "Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa aku tidak tertarik padamu, Adinda." Adinda merasa dadanya sesak oleh emosi yang tak bisa ia tahan lagi. Dia telah lama menahan diri, mengabaikan kebutuhan emosional dan fisiknya demi anak-anaknya. Tapi malam ini, semua pertahanannya runtuh.
Raihan adalah sosok yang menawarkan kenyamanan yang sudah lama tidak ia rasakan, sebuah koneksi yang begitu nyata dan menggoda. Dalam keheningan malam itu, Raihan perlahan mengulurkan tangan, menyentuh lembut pipi Adinda. Sentuhan itu membuat tubuhnya merinding. Ada sesuatu yang begitu lembut namun intens di sana, seolah-olah waktu terhenti hanya untuk mereka berdua. Tatapan mereka semakin dalam, dan Adinda tahu bahwa mereka sudah melewati batas, tetapi ini adalah batas yang ingin dia lewati. "Aku butuh ini," bisik Adinda, suaranya hampir tak terdengar, tapi jelas penuh kepastian. Raihan tidak menunggu lagi. Dia menunduk, bibirnya menyentuh bibir Adinda dengan lembut, seperti mencoba merasakan setiap detik keintiman yang sudah lama tertunda. Ciuman itu awalnya penuh kehati-hatian, tetapi dengan cepat berubah menjadi lebih dalam, lebih penuh gairah, seolah-olah mereka berdua telah menahan perasaan ini terlalu lama. Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bersinar lembut di langit, mereka merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka dalam momen itu. Dua jiwa yang terluka, menemukan pelipur lara dalam kehangatan satu sama lain. Hubungan Adinda dan Raihan terus berkembang. Setiap hari, mereka semakin dekat, menemukan kebahagiaan kecil dalam momen-momen sederhana. Raihan, dengan ketampanannya dan sikap yang lembut, menjadi sosok yang memberikan warna baru dalam hidup Adinda. Mereka menghabiskan waktu bersama, bahkan di siang hari saat anak-anak Adinda sedang di sekolah. Namun, mereka tetap menjaga hubungan mereka tetap tenang di mata tetangga lain, terutama demi anak-anak Adinda. Raihan tidak hanya memberikan perhatian fisik, tapi juga emosional. Adinda merasa dihargai dan dipedulikan, perasaan yang sudah lama hilang dari hidupnya sejak kematian suaminya. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu, tentang mimpi-mimpi yang mereka tinggalkan, dan tentang masa depan yang mungkin bisa mereka bangun bersama. Meski hubungan mereka intens, Adinda tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Ada banyak hal yang dipertaruhkan, termasuk perasaan anak-anaknya. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Adinda merasa hidup kembali.